Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Kebutuhan moral kepada anak. Yang pertama, misalnya terlambat datang sekolah. Jadi kita harus didik dia, kita ngomong yang baik-baik sama dia. Inilah kita sekolah, kita harus tahu aturan-aturan sekolah. Pertama, kita sekolah jam 8:15 sudah dari sekolah. Kemudian sudah sampai sekolah, kita buat senam. Setelah itu masuk ke kelas. Menurut aturan kita di sini wajib yang pertama adalah membaca ayat yang pendek, kemudian membaca 15 menit. Sesudah itu baru kita mulai masuk dalam pelajaran. Apabila setelah itu anak-anak tersebut masih merapat, sesudah itu kita ambil pelajaran, kita panggil wali kelas, kita minta absennya, kemudian kita duduk sama dia. Ya begitu aturannya. Kita selaku pendidik tidak boleh secara konflik kita tegaskan anak itu jangan sekolah lagi di sini. Tidak boleh. Ada Bapak efek buruk Pada siswa, pada lingkungan, pada wali murid. Kita di sini adalah seorang guru. Jadi semua masalah-masalah harus kita tangani. Jangan sampai merebek ke luar sekolah. Ada lain? ada sedikit lagi Bapak. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Misalnya masalah apa siswa, apa misalnya ada masalah 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 guru, ada juga yang ramah anak. Begitu juga kita panggil satu kali, dua kali, kita sudah tahu aturan-aturan dinas. Jadi kita menjadi dinas ataupun di sekolah. Jadi kita udah tahu aturan yang masuk, yang keluar. Kita selalu pendidik sesuai aturan berlaku di yang pertama Biren, pertama dan Provinsi Aceh dan Sri Indonesia. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Selama ini yang pertama kita duduk sama dewan guru yang selanjutnya itu aturan akhir pertama sekolah. Kita buat rapat, kita buat kelas masing-masing, kelas 1 sampai kelas 6. Kita berikan bimbingan sesuai dengan aturan kita ASN di bidang kita selaku pendidik. Jadi tidak sama dengan orang-orang kampung. Kita pendidik ini harus banyak sosial pada si anak, pada wali murid, tidak boleh kejam. Kita sekolah sekitar ini. Jadi biar tahu kita adalah pendidik ini cermin masyarakat. Jadi tidak boleh membuat yang kurang-kurang yang tidak sesuai dengan ilmu pendidikan, agama, budaya, sosial.
karena kita semua itu. Yang intinya Pak, sosial itu sangat penting Pak. Kita seorang Pak. Betul. Karena kita dari dulu kita sekolah jalan pendidik. Jadi jalan pendidik itu semua yang tidak bagus kita baguskan. Misalnya anak-anak yang sedang belajar kita berikan. Caranya ada sama kita ada sekolah. Bagaimana anak nggak bisa belajar, bagaimana nggak ada anak, nggak ada adat, sopan sesuai dengan aturan yang ada. Dan Pak, ini Pak sendiri Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya saya pun ini udah motivasi. Banyak kali masalah-masalah bukan tempat kita aja. Ya, banyak orang. Karena kita adalah sesuai dengan yang kita melakukan seorang. Masalah berat bisa dikecilkan, masalah kecil bisa dihapuskan. Karena kalau ada masalah yang paling tidak misalnya tegang di antara dua belah pihak, ya kita panggil dulu gurunya. Gimana ini? Kadang-kadang ada pikiran sama guru karena pendidik misalnya lebih di sini pikirannya, Ya, beda-beda Pak. ya beda-beda. Jadi tidak mungkin bapak sendiri menghadapi begitu. Ada lagi apa? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada juga yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan tadi. Misalnya dua-duanya dianggap. Kemudian kita ada warga sekolah sesuai dengan aturan komite dapat. Kita akan ada anggota sekolah komite bapak besi imam. Jadi dua-dua itu apabila adanya apanya dikasih arahan sama komite sama ustaz di sini sesuai semua masalah bisa selesai. Kita buat keterangan dengan apa lagi sampai 2 kali misalnya ada tindakan yang tidak bagus begitu. Yang intinya harus ada kolaborasi antara kita dan rekan sejawat atau Betul. keluarga sekolah Pak. Betul. Selanjutnya Pak, ada berapa lagi ini? Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, kalau memang tidak ada tegangan di antara dua belah pihak, jadi kita atur jadwalnya. Karena akan kita panggil komite, kita panggil bapak besi, kita panggil semua. Jadi kita harus ada jadwal. Jangan kadang-kadang orang itu masih masalah pihak pertama dan kedua. Kita harus redam dulu. Karena semua manusia itu ada emosi. Jadi kalau kita redamkan sebentar, lama kita sampai sini paling 4 hari 5 hari jangan ada kejadian di belakang kita. Insya Allah semua kasus saya sudah mengajar sampai 30 tahun. Lebih kurang. Semua kasus baik di sini dan tempat lain saya akan tugas ini sudah 10 sekolah. Semua ada kasus. Semua ada kasus. Sudah banyak asam garam. Iya betul. Banyak kasus yang saya selesaikan. Insya Allah bisa selesai di tempat. Tidak ada mewakili karena kita ada hukum ada di sini. Semuanya bisa selesai. Nanti kita buat keterangan, kita buat apa surat pernyataan tidak terulang lagi dari pihak pertama dan pihak kedua. Insya Allah persoalan dan bisa saya selesaikan.
sudah selesai semuanya. Tidak ada tegangan kedua belah pihak dan tidak melalui ke dinas dan ke kepolisian. Begitu. Ada lain? Ada Pak ini Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bagaimana? Coba diulang lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak kali dipermudah karena sekarang kan guru kita sudah banyak bergerak. Ada guru penggerak di sini. Sekolah kita yang banyak. Mungkin sekolah kita di wilayah kecamatan ini, Bimbang, Pantra, Kaligas kita, guru kita yang banyak guru penggerak. Mungkin dari situlah juga saya pengalaman juga sama guru penggerak karena kan dulu saya dulu mana ada apa ya kan, nggak ada IT, nggak ada ini, laptop nggak ada, dulu semua Manual sekali. semua. Maka sekarang saya sudah ada guru penggerak, sudah banyak yang bisa terima juga walaupun saya kepala sekolah, karena guru penggerak itu lebih penting di sekolah karena banyak etika baik dalam mengajar dari sesuatunya, karena ada aturan-aturan di situ. Dan sudah banyak membaca, sudah banyak apa sesuai dengan aturan guru penggerak di Indonesia. Jadi Pak, mungkin yang terakhir pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Begini, saya sampai di sini ini bukan saya kalah dari sekolah lain. Di sekolah kita ini, lebih meningkat pendidikannya dari perlombaan segala bidang pelajaran, bidang studi pelajaran, terutama agama. Kita kerja dari semuanya lah. Hasil perlombaan pidato anak-anak, pidato adang sesuai dengan yang itu. Karena ada guru yang sekarang sudah kadang-kadang hari Sabtu kita dulu karena ngomong masalah pendidikan di sekolah kita, bagaimana caranya pendidikan di sekolah kita, karena kita ada saingan sama sekolah negeri ya. Jadi kita seimbang, walaupun dia minat di situ, kita belajar beberapa setengah hari aja. Kalau orang itu kan belajarnya dari pagi sampai malam, kita kan setengah hari aja, tapi hampir sesuai pendidikan tempat kita dengan kita. Misalnya orang itu dapat juara 14, kita 15, kadang-kadang orang 16 orang itu ada 14. Jadi saingan dari bidang olahraga, baik bidang agama, baik bidang IPA, dari semua pelajaran kita sesuai dengan itu. Maka saya sangat terharu ada guru penggerak di tempat kita, jadi sama-sama mendidik anak. Kalau saya sendiri nggak mungkin, karena ada ya, namun mentalnya sudah lemah, lanjut. Karena ada ibu di sini, saya merasa bangga, merasa senang. Jadi saya tidak bisa membalas. Jadi insya Allah kita pertahankan sekolah kita ini lebih efektif, lebih menonjol, baik di kecamatan ataupun di kabupaten. Saya mohon untuk
kita lebih ini ada berapa orang nanti harus tambah lagi. Insya Allah semua kita akan itu. Insya Allah semua yang ingin Bapak harus jadi. Insya Allah karena ada guru penggerak saya senang. Nah, banyak pendidikan yang diarahkan kepada anak kita. Ada lain? Tidak ada lagi Pak. Pertanyaan dari saya intinya apabila ada kesalahan maka belajarlah dari kesalahan tersebut supaya bisa menjadi pembelajaran yang baik. Kami mudah-mudahan Mungkin cukup sekian wawancara kita Pak. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaini. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Biren. Unit kerja saya berasal dari UPTD SD Negeri 3 Jinik. Baiklah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Rinaldi. Beliau selaku kepala sekolah di SD Negeri 18 Empang terkait dengan kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, izinkan waktu Bapak sebentar. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bukan moral, kita harus pertama-tama harus mengetahui dulu nilai-nilai apa yang ada pada kasus tersebut, nilai kebajikan apa yang ada. Kalau saya pribadi untuk mengidentifikasi apakah itu kasus berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral, kita dapat melihatnya dari pelanggaran yang telah dibuat. Misalnya, apabila masuk ke dalam kategori dilema etika, berarti tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi pada kasus tersebut. Yang ada adalah pelanggaran aturan atau kode etik. Itu termasuk kasus dilema etika. Apabila pelanggaran yang dilakukan tersebut berkaitan dengan hukum, maka itu termasuk bujukan moral. Nilai-nilai yang ada pada bujukan moral, kita harus mengambil keputusan berdasarkan benar atau salah. Seperti contohnya kita memakai penggunaan dana bos. Penggunaan dana bos dilakukan peruntukannya untuk hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sekolah, tapi kita memakainya pada kebutuhan lain tidak sesuai aturan. Disitulah letak pelanggaran hukumnya. Maka itu termasuk bujukan moral. Maka seorang kepala sekolah harus mengetahui yang mana bujukan moral dan dilema etika. Apabila dilema etika, dia yang terjadi adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etiknya, tapi tidak ada pelanggaran unsur hukumnya di sana. Ya, disitulah nanti kita baru melihat nilai-nilai apa yang harus, kebijakan apa yang harus diambil oleh kepala sekolah. Berarti dilema etika dan bujukan moral, mudah-mudahan kita dijauhkan dari bujukan moral Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya, berarti kita harus mempertimbangkan aspek kebermanfaatan yang mana yang paling banyak. Kita juga harus memikirkan bagaimana dampak jangka panjang terhadap keputusan yang kita ambil.
Misalnya apabila kita mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai yang sesuai dengan aturan, misalnya kasus dilema etika, kita anggaplah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh guru. Kalau kita bertindak sebagai sesuai aturan yang berlaku di sekolah, itu benar menurut aturan sekolah, tidak ada pelanggaran di situ. Namun ada pengecualian bila kita berdasarkan pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada rasa kasihan terhadap guru tersebut atau proses kenapa pelanggaran itu bisa terjadi, kita bisa mengambil pengecualian dari itu untuk mengambil keputusan. Misalnya kenapa guru melakukan pelanggaran, atau karena dia telat ke sekolah itu karena apa, mungkin karena musibah di jalan ataupun hal-hal lainnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Dan yang paling penting adalah keberpihakan kepada murid dan aspek jangka panjangnya, meminimalisir dampak buruk. Mungkin juga konsekuensinya ada konsekuensinya, tapi harus yang paling minimal. Itu mungkin menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan itu yang pertama mengidentifikasi dulu kasus apa yang terjadi di sekolah, pelanggaran apa yang dilakukan. Kita identifikasi dulu jenisnya, apakah itu masuk dilema etika ataupun rujukan moral seperti yang kita bicarakan tadi. Kemudian kita harus melihat juga apakah ada unsur pelanggaran pidana di sana, apakah ada pelanggaran itu di sana. Kalau misalnya pelanggaran hukum yang terjadi, berarti itu termasuk rujukan moral, maka pertimbangan langkah yang kita ambil harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan nilai benar. Jadi langkah-langkah pengujian itu termasuk adanya pelanggaran hukum. Kemudian selanjutnya kita melihat kita ambil keputusan itu berdasarkan prinsip rasa empati kita terhadap suatu kasus. Kita berdasarkan hasil apa yang akan terjadi bila kita ambil keputusan ini, dampaknya ke depan bagaimana. Jadi langkah-langkah seperti itu dilakukan untuk melihat kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya. Ataupun kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi ini apakah sama yang terjadi di sekolah lainnya, bagaimana mereka menyelesaikan kasusnya. Kita bisa menjadikan rujukan di sana, mereka melakukan keputusan seperti apa, apakah itu dapat berefek pada jangka panjangnya atau tidak. Apabila jangka panjangnya bagus, nanti hasilnya kemungkinan akan cocok lah untuk suatu keputusan yang kita ambil. Kemudian opsi lainnya, kita bisa memilih dari dua keputusan yang tadi berdasarkan rasa benar atau tidak. Berdasarkan rasa benar lawan benar, kita bisa ambil opsi yang ketiga yang menurut kita cocok dibuat keputusan. Ya, itu berdasarkan hasil dari musyawarah juga. Kita musyawarahkan dengan sesama guru atau dengan kelas jawab, atau minta saran dari atasan kita. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif itu adalah adanya perubahan ke depannya. Di masa depan itu adanya perubahan. Berarti
kalau kita ambil keputusan misalnya dalam kasus perselisihan antar siswa. Jadi kalau kita lihat dampak panjangnya terhadap keputusan yang kita ambil, bagaimana siswa tersebut bisa berubah atau tidak. Kalau kedepannya mereka tetap mengulangi pelanggaran yang sama, berarti keputusan yang kita ambil tidak efektif. Jadi kita bisa mengambil keputusan berdasarkan hasil dari dampak jangka panjang yang mereka berubah, misalnya adanya perubahan atau tidak. Seperti sama halnya juga guru waktu melanggar disipliner, kita kasih keputusan berdasarkan rasa empati atau kasihan kepadanya. Berarti di sini ada untuk memberi keringanan lah sedikit. Kemudian si guru kedepannya melakukan pelanggaran yang sama. Berarti keputusan yang kita ambil untuk memberikan empati kepada dia itu tidak berjalan efektif. Ya, kita bisa mengambil opsi yang lain, seperti kita menunda guru tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan ya. Iya, tantangan. Ya, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah kita melihat dulu efek dari keputusan yang kita ambil, jangka panjangnya bagaimana, keputusan yang kita buat itu bermanfaat atau tidak, ada yang tersakiti atau tidak. Jadi tantangannya banyak, baik dari sisi internal atau dari sisi eksternal di luar sekolah. Kalau dari luar sekolah misalnya masyarakat, tantangan selanjutnya dari bagaimana kalau kita mengambil keputusan ini, apakah semua menerima atau tidak. Walaupun keputusan yang kita ambil itu tidak memuaskan semua pihak, namun keputusan itu haruslah bermanfaat. Jangan kita ambil keputusan berdasarkan kehendak kita sendiri. Yang tantangan selanjutnya adalah kita ini sekarang di era digital, banyak sosial media, setiap orang punya HP untuk bermain sosial media. Jadi setiap kasus yang terjadi apabila disuarakan di dalam sosial media, itu akan menimbulkan pro dan kontra. Walaupun keputusannya kita ambil itu sudah bagus, tapi itulah tantangan dari orang-orang di luar sana mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai kasus yang terjadi. Itu juga tantangan sendiri bagi kita selaku pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Baiklah Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau untuk tata kelola pengambilan keputusan itu berlaku fleksibel. Kita bisa mengambil langkah keputusan itu di tempat langsung apabila hal-hal yang terjadi itu ringan kasusnya, tidak terlalu berat. Namun apabila ada kasus pelanggaran berat yang melibatkan banyak pihak yang menimbulkan pro dan kontra, kita juga harus merefleksikan kembali, melihat kembali kasus yang terjadi tersebut. Kita susun langkah-langkahnya, kita melihat sisi baiknya bagaimana, kemudian kita carikan solusi. Nggak mungkin satu hari selesai, kita bisa menjadwalkan ulang
pertemuan itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Itu harus menjadi jadwal dulu, Pak. Iya, kita harus menjadwalkan ulang supaya apa? Supaya kita bisa merenungkan baik-baik, bisa melihat sisi baiknya bagaimana, mendiskusikannya dulu supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah, ya kan? Dari keputusan itu biasanya melibatkan banyak pihak. Itu melibatkan banyak pihak, makanya kita membuat ulang. Ya, seperti itu. Iya, Pak. Baiklah, Pak. Ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu adalah pertimbangannya pertama itu keberpihakan kepada polisi. Kemudian kita juga harus melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus tersebut. Apakah apabila kita mengambil keputusan opsi A, apakah baik? Apakah ada nilai kebaikan di dalamnya? Atau mengambil opsi B, di situ juga ada nilai kebaikan di dalamnya. Apabila itu ada, maka pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, gitu kan? Untuk orang yang faktor yang bagi saya banyak sebenarnya, kita bisa melibatkan semua warga sekolah, baik itu guru, baik itu murid, atau rekan sejawat kita, bisa juga orang tua murid, ataupun bisa kita meminta saran dari atasan kita langsung, dari pengawas atau dari dinas terkait. Nah, mengenai penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini yang terakhir, Pak, ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, untuk pembelajaran yang bisa saya ambil adalah yang pertama itu kita bisa mengetahui sudut pandang yang berbeda mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kita juga bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita ambil dengan bijak. Setiap kasus yang terjadi itu pasti memiliki unsur-unsur baik itu dilema etika ataupun orang di dalamnya. Tetapi dari banyaknya penyelesaian kasus-kasus yang kita tangani, kita bisa membuka pandangan kita, bahwasanya dari kasus-kasus yang terjadi kita bisa membuat ide-ide kreatif untuk memunculkan suatu program agar suatu kesalahan yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali. Misalnya kalau ada anak-anak melakukan pelanggaran, misalnya merokok atau berkelahi, kalau anak-anak misalnya merokok, kita bisa membuat program penyuluhan tentang bahaya merokok untuk bahan kesehatan. Kita bisa mengundang dinas kesehatan setempat untuk memberikan penyuluhan, gitu kan. Jadi kita ada kerjasama program baru untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan kasus yang terjadi. Perkelahian juga seperti itu. Anak-anak orang di situ bisa melakukan pembulian di sekolah terhadap temannya. Kita bisa bekerjasama dengan aparat setempat, misalnya Babinsa ataupun TNI ataupun kepolisian untuk membina atau minimal menjadi pemateri lah di sekolah kita untuk memberikan pembelajaran tentang bahaya bullying terhadap kesehatan mental anak, sehingga
anak-anak lain bisa mendapatkan manfaat dari program yang kita jalankan. Itu berdasarkan keputusan yang kita ambil itu bermanfaat. Dan pembelajaran lainnya adalah kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kita harus melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kewajiban yang ada. Bagus sekali ya pemaparan dari Bapak. Mungkin cukup sekian wawancara kita pada hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.